Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas besar statistika terapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tidir Adi Putra, NIM saya 047. Perkenalkan, saya Gatan Rizky Pratama, NIM saya 031. Dari kasus pertama, yaitu pengaruh jam belajar nilai ujian. Dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa semakin lama seseorang belajar, semakin tinggi nilai ujian yang didapat. Berikut adalah rumusnya. Dari rumus ini, yaitu model ini bisa menjelaskan sebagian besar hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Misalnya, jika seseorang belajar selama 7,5 jam, nilai ujian yang diperkirakan adalah sekitar nilai prediksi 2F. Untuk kasus kedua, yaitu dari analisisnya kita bisa melihat bahwa semakin lama seseorang belajar, semakin tinggi nilai ujian yang didapat. Ini adalah salah satu rumus di mana jumlah iklan dan YYY adalah penjualan. Model ini cukup bagus karena sebagian besar perubahan dalam penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah iklan dengan nilai R2 sama dengan R22 dibagi 4 FR2 sama dengan R2 dibagi 4F. Grafik 3D juga membantu kita melihat hubungan ini dengan lebih jelas. Untuk kasus ketiga, analisis ini menunjukkan bahwa gaya iklan dan diskon secara bersama-sama mempengaruhi omset penjualan. Ini adalah salah satu rumusnya, di mana X1X 1 kali 1 adalah biaya iklan dan X2X 2 kali 2 adalah diskon. Dari grafik 3D, kita bisa melihat bahwa semakin besar biaya iklan dan diskon, omset penjualan cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa kombinasi strategi iklan dan diskon dapat membantu meningkatkan penjualan secara efektif. Lalu ada kasus 4. Kode ini bertujuan menganalisis hubungan antara suhu, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik menggunakan model regresi linier berganda. Data yang digunakan terdiri dari 30 hari pengamatan dengan 3 variabel: suhu, derajat Celcius, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Model regresi dibuat menggunakan metode ordinary least squares, di mana konsumsi listrik diprediksi berdasarkan suhu dan jumlah penghuni. Hasil model mencakup persamaan regresi nilai R2 yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas data, serta prediksi konsumsi listrik untuk suhu 31 derajat Celcius dan 5 penghuni. Selain itu, scatter plot 3D digunakan untuk memvisualisasikan data asli. Lalu kasus 5 sebagai berikut diagramnya. Untuk kasus 5, prediksi berat badan kode ini bertujuan memodelkan hubungan antara asupan kalori harian dan berat badan menggunakan regresi linier sederhana. Kode mengevaluasi dampak keberadaan outlier pada data dengan membandingkan model regresi yang menggunakan seluruh data dengan model yang menghilangkan outlier. Data penelitian menunjukkan adanya outlier pada pengamatan ke-20, yaitu asupan 3,5 kalori harian dengan berat badan 125 kg. Model pertama mencakup semua data, sedangkan model kedua menghilangkan outlier tersebut.
Hasil analisis menunjukkan bahwa model dengan outlier menghasilkan garis regresi yang kurang mencerminkan pola tanpa outlier, lebih sesuai dengan tren data utama, menghasilkan prediksi yang realistis untuk berat badan pada asupan 2,75 kalori harian. Dan untuk kasus 6, kode ini menganalisis hubungan antara jam kerja per minggu dan pendapatan bulanan menggunakan regresi linier sederhana dengan membandingkan model yang mencakup semua data dan model tanpa outlier. Keberadaan outlier terbukti memengaruhi hasil regresi, menyebabkan distorsi dan koefisien dan serta menurunkan nilai R2. Prediksi pendapatan pada model tanpa outlier lebih konsisten dengan pola data utama. Visualisasi menunjukkan garis regresi tanpa outlier lebih mencerminkan tren sebenarnya. Disarankan menambahkan identifikasi outlier secara formal dan analisis residual untuk meningkatkan keakuratan dan validitas model. Berikut adalah diagramnya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.